Oke, teman-teman, kita lanjutkan video berikutnya, di mana sebelumnya kita sudah menyelesaikan form register lengkap dengan proses hingga validasi dan penggunaan Notiflix ya, menggunakan Ajax juga. Nah, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, video ke-6, yaitu part 1. Di video ini kita akan membuat dan menyusun form login dari template yang sudah kita miliki. Oke, dari template Bootstrap yang sudah kita miliki. Nah, oke, kita langsung aja ya. Pertama, tentu teman-teman buka dulu ya. Eh, Teman-teman buka dulu projectnya, gitu ya. Kita akan membuat satu buah route yang menuju ke form login, gitu ya. Pertama, saya pergi ke app, gitu ya, folder app, lalu ke routes di sini. Nah, di sini ya, yang kita akan coba tambahkan satu buah routes di sini. Ini nanti untuk login, gitu ya. Dan linknya ya, metodenya adalah get, dan rostnya itu adalah login, gitu ya. Nah, kemudian kita masih menggunakan controller out untuk menghandle ini, gitu ya, menghandle form login. Yang ini kita ganti metodenya ya, kita ganti ke login form, begitu ya, form login form. Oke. Dan sekarang kalau kita coba jalankan projectnya, kita coba buka terminal ya. Kita jalankan PHP Spark. Kita tunggu, saya coba buka ini ya. Nah, ini ya, PHP Spark Serve untuk menjalankan project kita. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, ini. Nah, nah, ini halaman utama project kita kemarin, dan kalau kita masuk ke register, ini hasilnya ya. Register seperti ini registernya. Dan barusan kita sudah buat satu buah routes lagi ya, yang itu namanya login. Nah, sekarang pasti error. Kenapa? Karena di sini katanya metode login form itu tidak ada ya. Oke, maksudnya yang ini ya. Nah, nih, login formnya belum ada. Kalau gitu kita buat dulu. Berarti kita harus masuk ke controller out terlebih dahulu. Controller out ini ya. Oke. Nah, ini adalah pekerjaan kita beberapa video sebelumnya, teman-teman. Nah, register form, register proses. Ini saya mau buat sebuah komentar di sini ya. Komentar misalnya untuk login. Oke. Kita buat satu buah metode di sini namanya login form, sesuai dengan nama metode yang kita definisikan di sini ya. Gitu. Pastikan sama persis, dan return type-nya kita hapus saja, teman-teman. Dan ini kita akan membuat satu buah file baru, namanya nanti di view ya. Membuat file view baru, kita akan coba return view-nya. Itu posisinya nanti akan kita simpan di sini, masih di dalam eh, folder out, gitu ya. Kita masuk ke out seperti ini, lalu dia akan membuka form login. Oke, selesai. Dan di sini kita akan buat satu buah file baru namanya form login. Sama persis ya, perhatikan huruf kecil dan huruf besarnya. Oke, form login selesai. Ini form login. Oke, disimpan. Ini juga disimpan, dan coba kita refresh kembali di sini ya. Nah, maka teks form login itu akan tampil. Oke, ini di bagian form login kita akan coba implementasi dari template yang sudah kita download sebelumnya ya. Jadi kemarin kita simpan di bagian public di sini, template backup di sini ya. Nah, kita cek di bagian page. Nah, ini untuk register kemarin, dan ini adalah untuk yang
loginnya. Ini ya. Oke. Silakan teman-teman buka seperti ini template loginnya, lalu Ctrl U di keyboardnya untuk mendapatkan source-nya, atau dibuka di text editor atau Visual Studio Code-nya juga bisa ya. Nah ini saya seperti ini saja, saya blok Ctrl U, lalu saya Ctrl C atau copy, lalu saya pindahkan semuanya di sini. Nah seperti ini teman-teman. Tempel di sini, lalu ini tidak saya perlukan. Oke, terus atau kalau mau cepat teman-teman apa namanya copy paste yang dari ini ya, yang dari register juga tidak masalah ya. eh Complaint app ini judulnya saya ganti menjadi complaint app seperti login ya. Tip next apa nih, selanjutnya kita akan menyesuaikan beberapa hal. Pertama kita coba atur dulu linknya ya agar dinamis gitu ya. Ini kan masih statik nih ya. Agar dinamis kita coba ganti apa namanya titik-titik slash ini menjadi base URL gitu ya. Oke, caranya gimana? Ini silakan teman-teman blok di bagian ini ya. Ini kan menandakan apa? Menandakan dia keluar satu buah folder untuk mendapatkan aset. Nah, ini semuanya kita ganti karena posisi aset kita berada dalam folder public gitu ya. Pun nanti kalau kita gunakan ini gitu ya, kita atur di folder yang lain atau keluar dari root directory-nya supaya dia dinamis menyesuaikan secara otomatis, maka ini kita ganti menggunakan base URL seperti yang kita lakukan pada form register juga. Oke, ini silakan teman-teman blok lalu Ctrl F di keyboard ya ini, kemudian lanjutkan dengan menuliskan apa, buka tag PHP-nya ya, base URL seperti ini ya, lalu tutup PHP-nya slash asset gitu ya, lalu replace all. Nah seperti ini teman-teman. Nah, ini juga sudah berlaku untuk sampai di bagian JavaScript-nya juga ya. Pastikan ini sudah selesai. Silakan disimpan, coba kita cek di bagian form login kita di sini. Nah, oke. Berhasil teman-teman kalau kita Ctrl U di sini ya. Kalau kita Ctrl U di sini dan kita coba besar. Nah, ini untuk description ya, keyword itu nanti tolong disesuaikan ya dengan identitas dari aplikasi yang kita bangun. Ini udah selesai teman-teman, terutama di bagian style. Kalau saya klik, ini sudah mengarah ke styling dari template yang sedang kita gunakan. Oke. Artinya oke, ini fix selesai ya untuk penggunaan link. Berikutnya kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita membutuhkan dua buah inputan benar, email dan password gitu ya. Dan satu lagi nanti ini akan kita ganti menjadi apa ya? Untuk memilih role usernya apa nih? Apakah admin ataupun pelanggan begitu. Oke. Ini kita ganti sesuai dengan logonya. Teman-teman silakan ganti logo ini karena berhubung kita sudah punya logonya kemarin ya. Logo kita kan ada di sini nih, di bagian public kalau tidak salah ya. Public, kemudian assets, image, ini ya, logo app.png. Saya mau beralih ke bagian sini ya, di bagian logo di sini ya. Ini saya hapus teman-teman dan saya mau coba panggil secara manual di sini. IMG gitu ya. Lalu src source. Apa nih source-nya? Kita ambil dari sini. Kita ambil dari sebentar. Ya. PHP terus base URL. Kita masuk ke assets ya. Image, logo, strip app.png.
Ini ya. Silakan disimpan, kita coba tes lagi. Sorry, ada yang salah ini teman-teman ya. Oh ya, ini kayaknya saya ada kehapus tadi sepertinya. Artinya penutup tag A-nya, penutup linknya kehapus. Nah, seperti ini. Lalu saya akan coba hapus elemen yang ini ya. Enter your credential to continue, ini kan saya hapus sampai yang org ini ya. Ini terlalunya tidak kita butuhkan. Oke, pertama saya akan hapus di bagian raw di sini ya. Nah ini, kemudian untuk logo ininya juga saya tidak butuh, mulai dari sini ya sampai sini saya juga tidak butuh. Lalu ini saya coba simpan lagi. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman, lebih simpel ya. Oke, cukup seperti ini aja. Kemudian email, oke, password tidak perlu kita ubah. Kemudian apa nih? Kemudian ya kita sesuaikan lagi karena kebutuhan kita akan mendapatkan data dari inputan ini, maka seluruh inputan ini wajib kita bungkus ke dalam tag form, gitu ya, tag formulir ya. Nah, di mana itu? Coba melihat kalau posisi saya itu ada di baris 53, ada kelas yang namanya out form begini ya. Nah, ini bagaimana kalau kita ganti dengan tag form gitu ya. Atau begini, atau kelas yang out form ini teman-teman coba collapse dulu ya. Seperti ini, silakan di blok gitu ya. Ctrl X lalu tuliskan tag formnya seperti ini. Metodenya post gitu ya. Lalu enter ke dalamnya, lalu paste di sini. Sama aja ya. Yang intinya kita bungkus seluruh elemen inputan itu ke dalam tag form. Kalau kita cek lagi nih, berarti tidak aman nih teman-teman, tidak bisa karena kelasnya apa? Karena stylingnya rusak nih kalau kita bungkus ke dalam form. Berarti ini kita lakukan seperti biasa saja, seperti pada form register, yakni ini div yang memiliki kelas out form ini kita ganti menjadi tag form, bukan div lagi. Sebelumnya saya tandai dulu ya. Ini ganti ke form begitu ya, yang ini ya. Tag form. Nah, di sini ya. Berarti nanti tutupnya di mana tuh? Berarti tutupnya nanti di sini, teman-teman. Nah, di sini akan ada tutupnya adalah n form tag. Saya kasih tanda dulu deh, karena sekarang kan belum ada kan ya. Nah, ini saya ganti menjadi form yang memiliki kelas yang namanya out form. Begitu, teman. Oke, dan di bawahnya kan belum ya. Nah, ini jangan lupa diganti menjadi form juga. Seperti itu. Dan sekarang kalau kita coba jalankan, disimpan lalu refresh, dia kembali seperti semula. Nah, itu tujuannya ya. Oke, karena setiap template itu beda-beda cara penggunaannya, teman-teman. Nah, misalnya nanti nih, kita kan ketika kita reload kan ada semacam preload ya di atasnya itu ya. Nah, kalau teman-teman tidak ingin gunakan itu, boleh hapus. Ya, di sini tempatnya. Kalau saya biarkan aja seperti itu, ya. Biarkan aja seperti itu, lalu kita akan menyesuaikan beberapa hal lagi. Yang pertama berkaitan dengan identitas dari atribut inputan kita. Pertama ini untuk email dan password ya. Untuk email type-nya saya gunakan teks saja teman-teman ya, karena kita akan melakukan validasi nanti di bagian backend-nya ya. Kemudian untuk ID dan for-nya saya ganti menjadi email aja. Nah, seperti ini. Dan sorry, kebalik, sorry, maaf. Ini bukan, ini inputan keduanya, berarti yang ini. Untuk yang email, yang untuk apa? Username gitu ya. Ini type-nya saya ganti bukan email tetapi teks biasa saja. Form control biarkan karena ini bawaan template ya. Nah, yang ID-nya nih akan saya ganti menjadi email seperti ini. Email address-nya cukup saya
hapus username-nya karena kita akan menggunakan email address saja. Dan passwordnya juga sama, tabnya teman-teman ganti ke teks, lalu floating inputnya gitu ya. Ini diganti ke password aja. Oke, seperti itu. Kemudian apa lagi nih? Kemudian jangan lupa berikan atribut name di sini ya. Name untuk apa? Untuk email, dan passwordnya juga begitu gitu ya. Kasih name untuk passwordnya. Kemudian, nah kalau teman-teman lihat di sini ada remember me ya. Nah, kita ganti fungsinya gitu ya. Karena kita kan ada dua rule untuk loginnya, tipe usernya. Nanti kita akan manfaatkan ini aja, teman-teman. Oh, kita ini apa ya? Eh, is role gitu ya. Ini saya ganti is role, tapi teksnya bukan remember me, tetapi login as administrator. Nah, gitu ya. Administrator. Nah, seperti itu lah ya. Is registrator. Oke. Ini nanti value-nya apa ya? Value-nya kita isi bagusnya apa ya? Satu aja deh ya kalau diisi begitu. Name-nya jangan lupa teman-teman, name-nya juga saya ganti ini menjadi apa ya? Is role. Nah, kita akan cek nih. Nanti kita akan coba cek. Ini saya simpan dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kalau usernya klik login as administrator, berarti kita arahkan dia itu ke halaman administratornya. Tetapi kalau tidak dicek, dicentang maksudnya ya, kalau tidak dipilih berarti dia login sebagai pelanggan. Karena kita kebetulan punya dua role ya. Nah, begitu teman-teman, untuk sebagian sebagai bentuk implementasi dari login multi user gitu. Multi level maksudnya. Begitu ya. Oke, berikutnya apa lagi setelah kita atur ini? Forget password ini tidak perlu sepertinya. Saya mau hapus saja, teman-teman. Silakan dihapus. Kita belum punya itu. Kalau teman-teman ingin menambahkan boleh, silakan, lebih bagus gitu ya. Dan untuk tombol ini di bawah ini yang semulanya button saya ganti menjadi submit ya. Ganti menjadi submit, dan ini teksnya saya ganti menjadi login. Login now gitu ya. Dan jangan lupa ID-nya diberi juga ya, BTN login. Oke, selesai. Oke, kalau kita simpan lagi, ini cek apakah ada masalah. Aman ya? Aman. Kalau saya klik nih sekarang, kalau teman-teman lihat di sini ada semacam URL portnya begitu ya. Oke, saya coba, atau di sini saya mau hapus saja deh ya yang bagian meta sama keywordnya. Ini karena kita tidak membutuhkan ini. Autornya biarkan, kita menghargai pemilik temanya teman-teman. Biarkan seperti itu. Apalagi nih? Nah, selanjutnya jangan lupa panggil ini ya, panggil jQuery-nya ya, seperti yang kita lakukan di sini kemarin, yang ini ya. Nah, dan juga Notiflix-nya nih, dua-duanya ini. jQuery sama Notiflix teman-teman pindahkan ya. Copy lalu pindahkan yang di sini ke sini ya. Nah, bagi yang belum menambahkan ini, silakan tonton video sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, kita ambil dari form register ya, jQuery sama Notiflix-nya. Kemudian untuk di CSS-nya juga sama gitu ya, kan ada di atas ini kemarin ya. Ya, itu ini. Oke, sorry. Notiflix, cukup Notiflix aja karena jQuery kan hanya JavaScript ya. Nah, untuk CSS-nya sama, ini saya copy dari form register, kemudian kita masuk ke form login lagi, dan kita tambahkan di sini. Nah, ini kita kasih tanda deh bahwa ini adalah Notiflix. Oke, selesai sepertinya.
Kalau kita jalankan nih gimana? Aman ya? Aman. Udah berapa menit videonya? Ya udah 20 menit. Oke, kita lanjut ke video berikutnya teman-teman untuk kita lakukan ini pembuatan Ajax dan membuat validasinya.